Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Ahmad Desi Karang kembali hadir bersama Dekranasda Bali dalam Dialog Dekranasda Provinsi Bali. Ya, pemirsa, wabah corona yang semakin masif akhir-akhir ini pada akhirnya mengganggu proses pemasaran, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ekonomi atau bidang usaha penggiat ekonomi. Nah, solusi yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan memanfaatkan bisnis online, yaitu kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan menggunakan media sosial. Lalu bagaimana pemasaran melalui pasar online di masa pandemi COVID-19 ini? Itu yang akan menjadi topik kita di dialog khusus pada hari ini. Dan tentunya sudah hadir Ibu Putri Swastini Koster. Beliau merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Ibu? Cantik banget sih, Bu. Nih hari ini kan, ini produk dari mana ini, Bu? Niki sebenarnya produk Nusantara. Kali ini Ibu tidak pakai produk yang memang asli Bali, tetapi para pengrajin kita, Ibu yakin pasti bisa membuat nuansa ini. Jadi produk-produk Nusantara itu atau produk luar itu bisa kita jadikan inspirasi, tapi jangan jiplak. Tetapi Ibu yakin para pengrajin kita, perajin kita, seniman kita itu sangat kreatif. Ini sekarang looknya back to 70s, 80s dengan tampilan bunga ditaruh satu kucuk gitu aja, Bu. Nah. Ini gaya-gaya lama yang simple, tetapi ada yang segar di tubuh kita. Nah kan zaman ibu-ibu kita tahun-tahun 70-an kalau pergi kemana itu kan di halaman rumah ada bunga. Nah sekali niki ibu pakainya jempiring. Maskot Kota Denpasar kan jempiring. Ibu nanam banyak jempiring. Jadi ketika akan asli pergi, kan, Bu? Asli. Wanginya kan kecium. Pagi-pagi metik jempiring itu bermanfaat sekali untuk kita. Nah, karena Ibu tugasnya di Dekranasda, ya tentunya juga tampilan Ibu harus mewakili, mencitrakan seperti apa sih kerajinan-kerajinan yang ada di Pulau Bali ini. Baik. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan tugas Ibu sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali ya, Bu ya. Baik. Nah, selain Ibu Putri, tentunya hari ini kita juga sudah kehadiran Dr. Insinyur Niwayan Sri Aryani MM. Beliau merupakan Direktur PT Bali Unggul Sejahtera atau Bali Mall. Om Swastiastu, Ibu Sri. Santai sekali, Bu, cantik hari ini. Oh, perempuan ini ada Bali. Influence dari Ibu Putri tentunya ya. Sudah kena pengaruhnya ini. Apa kabarnya? Saya beda. Apa kabarnya Ibu Harus Sri? pakai Dekranasda ini. Wah, apa kabarnya Ibu? Baik. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Dari senyumnya udah ketahuan. Sehat, bahagia. Oke. Bu Putri, ini kan banyak sekali para pengusaha atau para penggiat ekonomi kita yang sebelum pandemi pun mereka sudah berusaha mempunyai usaha seperti itu. Tetapi ketika pandemi Corona ini menghujam, bukan hanya Bali, kita berbicara tentang Bali dulu ya. Nah, ini bagaimana secara umum pengusaha, apa yang harus dilakukan, Bu, pada saat pandemi ini sendiri, Bu? Nah, agar sebelum Ibu jawab itu ya, tentu jawaban singkatnya ya kita harus tetap survive. Yang namanya juga usaha kecil menengah, walaupun kecil ya tetap berusaha. Kalau tidak berusaha tidak survive, apalagi ada situasi pandemi seperti ini ujian berat bagi kita. Seberapa bertahannya kita, seberapa kreatifnya kita, seberapa ingin majunya kita. Ini ujian saat ini. Kalau sekarang kita lolos ujian itu, usaha kecil menengah itu bisa survive dalam situasi ini, kedepannya setelah pandemi malah akan lebih survive lagi, kan begitu. Tetapi sebelumnya Ibu ingin sampaikan juga kembali tugas di Dekranasda itu apa sih gitu. Dekranasda itu kami di Bali ini, di provinsi ini adalah kepanjangan dari Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Itu yang induk organisasinya itu ada di
pusat ya. Kemudian kita di masing-masing pemerintah daerah itu ada. Iya. Jadi kita Dewan Kerajinan Nasional itu menjalankan program-programnya didanai oleh APBD itu. Jadi Ibu kemudian melihat begitu tahun pertama Ibu menjadi ketua, Ibu lihat tugas intinya, tugas pokoknya supaya Ibu tidak mengambil pekerjaan yang nanti tumpang tindih. Ada karena kita ada bernaung di Kedinasan Industri dan Perdagangan. Nah, itu kan dua tuh. Yeah. Ada 2 rumah di situ, industrinya lain, perdagangannya lain, tetapi kalau di provinsi menjadi satu dinas, dinas Perindag. Disitulah adanya Dekranasda. Jadi kami mempunyai anggaran itu dikelola secara administrasinya di dinas itu oleh ada satu kasih khusus untuk itu. Nah, jadi kapan seorang pengrajin atau usaha itu berurusan dengan dinas perindustrian, kapan dengan dinas perdagangan, dan di mana tempat kerja dan tugasnya di Dekranasda. Jadi sebelum berproduksi itu akan lebih banyak berurusan dengan perindustrian, penyediaan bahan baku dan lain sebagainya. Setelah produksi itu termasuk dengan ngurus hak cipta dan lain sebagainya, urusan ekspor importnya, nah itu perdagangan. Nah, supaya tidak tumpang tindih, Ibu hanya mengambil bagian kecil dari tugas Dekranasda yang sesungguhnya supaya tidak tumpang tindih dengan Perindak. Ibu adalah menyampaikan kepada konsumen hasil-hasil kerajinan dari para perajin, dari masyarakat seninya yang ada di Bali itu kepada konsumen. Setelah jadi produknya, itu Ibu sampaikan ini produk kami dari Bali. Ya, kalau di perusahaan itu mungkin seperti promotionnya, sales promotionnya seperti itu ya. Jadi itu tugas Ibu. Jadi bagian marketingnya Ibu. Betul. Makanya sebelum pandemi ini Ibu udah menyusun. Jadi tugas kami di Dekranasda itu adalah lebih banyak menyampaikan, memperkenalkan, membuat konsumen itu cinta pada produk-produk kerajinan Bali. Jadi Ibu ingin itu sampai kepada konsumennya. Ya, caranya apa? Ibu lebih banyak kemudian berpameran, terutamanya Ibu ingin di tahun 2020 ini lebih banyak Ibu mengadakan pameran di Bali, karena Bali juga daerah tujuan wisata. Jadi ketika kita berpameran di rumah sendiri, buyernya yang datang ke sini sambil berwisata. Nah, itu kan satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan seperti itu. Nah, jadi tapi ya apa daya, memang alam berkehendak lain. Ada pandemi, ya pameran secara konvensionalnya kita tidak bisa. Jadi pameran yang di satu tempat mendatangkan banyak orang kan tidak mungkin pada saat pandemi. Nah, kemudian ketika pandemi ini beberapa sektor di urusan kerajinan itu mengalami penurunan. Jadi tapi di sektor yang lain itu tetap dibutuhkan. Misalnya saat sekarang ini masyarakat meninggalkan dulu kebutuhan tersiernya, kebutuhan sekundernya. Yang masih itu adalah kebutuhan primer, itu kan pangan terutama, sandang berikutnya, walaupun pada wilayah tertentu. Sandang yang dibutuhkan sekarang lebih banyak baju-baju yang modis tapi untuk di rumah, bukan yang modis. Sekarang sudah nggak ada pesta-pesta, resepsi-resepsi berkurang. Nah, itu. Nah, jadi udah banyak UKM, IKM yang istilah populernya itu banting setir kita gitu. Jadi seperti itu. Ya, dari konvensional ya kita harus menuju era digital kan. Nah, begitu. ini dia. Kalau seperti kata Bu Putri tadi kan sebelum pandemi banyak sekali peragaan-peragaan atau apa ya bisa dikatakan pameran-pameran yang dilakukan ini sendiri. Nah, bagaimana dengan setelah pandemi ini menghantam seluruh dunia? Ini semuanya berpengaruh, sektor semuanya berpengaruh, Ibu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu Putri, Bu Sri. Kita akan rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus bersama Dekranasda Provinsi Bali. Kalau tadi Ketua Dekranasda Bali, Provinsi Bali, Ibu Putri sudah mengatakan ini ada yang berubah ketika pandemi menghantam seluruh dunia dan bisa dikatakan hancur luluh lantakkan ini perekonomian di seluruh Jangan dunia. terlalu dramatis begitu, nanti banget. kita jadi pesimis. Tapi harus tetap optimis dong Bu Iya, ya. Selama optimis, pandemi pun optimis. harus optimis, Iya, selalu optimis. betul, Nah, betul. ini dia nih Bu. Sebelum pandemi ini kan banyak sekali pameran-pameran, kemudian yang melibatkan banyak orang, buyer-buyer datang untuk bertransaksi sekaligus berwisata. Itu yang tujuan Ibu. Iya, tiba-tiba kemudian pandemi tidak boleh berkerumun, sosial dan physical distancing. Nah, ini dia. Sementara kegiatan ibu itu kan sangat sosial, sangat fisikal ya. Jadi bertemu, berkerumun, cipika-cipiki, pedagangnya di satu tempat, pembelinya datang ke tempat itu. Aduh, sekarang tidak boleh. Nah, ini ibu kan belum 2 tahun sebagai ketua Dekranasda Provinsi Bali, melanjutkan yang sudah ada sebelumnya Niki sendiri. Kemudian apa yang menjadi ini loh gebrakan setelah pandemi ini sendiri? Mereka yang sudah berusaha sebelum pandemi ini sendiri sudah merasakan, aduh ini akhirnya usaha saya sudah agak bagaimana, agak goyang. Ada hal yang harus saya lakukan, misalnya melalui cara-cara yang lainnya seperti itu agar tetap survive. Jadi sebenarnya prinsipnya Ibu, yang namanya hidup ini lakoni dengan cerdas, sabar dan tulus hati. Ketika landasannya sudah itu, ketika kita melihat nih satu peristiwa, lah kita ini harus cerdas. Loh, saya tidak bisa ke situ, saya mesti kemana? Ke kiri, ke kanan? Gitu kan, ke 8 penjuru mata angin. Pengusaha juga seperti itu, khususnya yang menghasilkan kerajinan. Ekspor mungkin menurun, tetapi ada juga yang ekspor masih bertahan. Kemudian permodalan tidak bisa muter. Karena apa? Perekonomian ini menurun, daya beli masyarakat menurun karena banyak yang dulunya bisa mengkonsumsi, yang dulunya bisa membeli, sekarang hanya untuk kebutuhan dapur dulu. Seperti itu kan. Jadi menurun. Ya, jadi semua itu harus dilakoni dengan cerdas. Kemudian sabar, kita tidak mengeluh tetapi tetap berpeluh. Jadi tugas Ibu di Dekranasda seperti itu. Ketika kita tidak melakukan dengan cara A, yuk kita pikirkan, pasti ada caranya. Karena manusia ini sangat adaptif, sangat mampu beradaptasi dengan segala situasi yang ada. Tetapi caranya manfaatkan kecerdasan yang merupakan karunia dari Hyang Widi. Manfaatkan kesabaran, ini melatih diri. Ketika orang-orang sabar di masa pandemi ini, ketika orang-orang memanfaatkan kecerdasannya di masa pandemi ini, pasca pandemi pasti akan survive, lebih survive. Karena apa? Sudah lulus ujian itu. Kalau yang mengeluh mungkin ya sudah ditinggal. Kalau orang sudah tinggal landasan, nanti kita tinggal mengeluh di landasan itu. Nah, ini dia. Tidak tinggal landasan. Memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki, kemudian memanfaatkan juga kecanggihan teknologi saat ini. Betul. Teknologi itu kan hasil kecerdasan manusia. Lalu kenapa kita membuat teknologi canggih kita bisa, masa memanfaatkannya tidak bisa. Tetapi ketika ya memang kitanya begitu, kalau masih gaya konvensional itu masih bisa dilakukan, kenapa saya harus repot-repot belajar teknologi? Ya, nggak tahu juga untung ruginya di mana kan seperti itu. Tetapi ketika pandemi ini kecerdasan kita mengarah pada, oh iya, ketika saya tidak berkerumun, ada alat yang canggih yang membuat kita bisa bertemu tetapi tidak bertemu. Begitu kan? Kita bertemu tapi tidak bertemu. Ya seperti itu. Sekarang ini kan lagi marak, di mana-mana webinar. Ibu terus di sini webinar, akhirnya bingung nih yang mana diikuti. Baru kemarin webinar lagi ya Bu ya. Kan itu. Kita bertemu toh, lewat teknologi canggih, tetapi secara kasat matanya kita nggak ketemu, tetapi kita bisa berkomunikasi. Nah itu kan manfaatkan. Produk kita juga bisa seperti itu. Nah nanti akan lebih banyak Bu Sri beliau yang pakarnya ini akan menjelaskan. Itu makanya yang kita mengundang Ibu Sri supaya kita paham nih ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, Ibu Sri, ini bagaimana caranya untuk agar cerdas menggunakan teknologi saat ini?
teknologi informasi bisa dikatakan agar bisa survive seperti kata Bu Putri ini sendiri bagi mereka yang bergerak di bidang ekonomi? Ya. Begini Pak, Ibu mohon izin ya ini. Emang benar sekali apa yang udah dibilang sama Ibu itu, kita harus pertama meningkatkan kecerdasan. Dalam kondisi apapun kita harus survive. Ya. Nah, kalau sebelumnya mungkin Dekranasda mengadakan promosi-promosi itu kan kebanyakan secara offline, dengan datang ke buyer, ataupun mengundang buyer tapi kan tetap secara offline. Nah, tapi kita tidak pernah menyangka bahwa yang namanya virus itu bisa mempengaruhi ekonomi. Bisa dibilang sekarang krisis ya. Betul. Itu. Semua sendi kehidupan Menyangkakan. sepertinya berpengaruh. Nah, akhirnya adalah namanya satu muncul teknologi informasi. Nah, bagaimana kita mau memanfaatkan teknologi informasi itu biar kita bisa tetap survive. Yang pertama kan kita harus sehat, dan itu kita harus tetap bisa hidup. Nah, itu di Bali sekarang sudah ada namanya satu marketplace yang bisa mengumpulkan semua merchant-merchant binaan Dekranasda itu di dalam satu wadah virtual. Nah, ini. Ya, ini sekarang pasarnya kita rubah. Kalau dulu pasarnya pasar nyata kan, sekarang pasarnya jadi pasar virtual. Nah, marketplace ini kan tempat berkumpulnya pedagang-pedagang, atau nanti istilah kerennya kalau di marketplace itu namanya merchant, dan tempat berkumpulnya orang berbelanja di sana. Nah, ini sebenarnya COVID ini banyak sekali hikmahnya. Ya, di satu sisi sebenarnya kemarin sempat yang namanya online itu dalam tanda kutip itu masyarakat itu agak tidak percaya dengan adanya pasar-pasar online. Karena apa? Karena banyak pasar online yang beredar yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ada penipuan, ada barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan apa yang ada di foto. Nah, kalau nanti di Bali Mall itu beda. Nanti di Bali Mall itu nanti merchant-merchantnya itu namanya merchant yang terverifikasi. Sebentar, ini ada e-marketplace, kemudian ada kata-kata Bali Mall ini sendiri, Ibu. Ibu bisa dijelaskan ini seperti apa sih, Bu? Bali Mall? Bali Mall itu adalah sebuah nama e-marketplace yang didirikan oleh putra-putri Bali. Makanya saya namakan Bali Mall. Nah, kenapa Bali Mall? Bali Mall itu dibuat di Bali, tetapi tujuan jangka panjangnya itu adalah bagaimana produk-produk yang dibuat di Bali itu bisa dipasarkan ke Bali, ke nasional, dan go internasional. Makanya saya buatkan Bali Mall. Siapa sih sekarang yang nggak tahu Bali? Kan pasti tahu Bali. Kan? Apapun yang berbau Bali itu pasti gampang sekali Bali. Laku dijual, seperti itu. Karena memang auranya udah beda. Nah, kenapa mall saya pasarin bukan pasar Bali kayak gini? Nah, kan karena kita berpikirnya pingin produknya dari Bali tapi pasarnya yang internasional gitu. Jadi barang yang dari Bali biar bisa langsung menembus pasar nasional. Dengan apa? Dengan teknologi gitu. Jadi siapa saja yang bisa masuk ke e-marketplace Bali Mall ini sendiri, Ibu? Ya. Sebenarnya secara umum yang semua UMKM yang mempunyai orang-orang yang berproduksi apa aja boleh. Karena marketplace itu kan istilahnya tuh tidak dibatasin luinya. Kayak masuk mall itu kan tidak dibatasin, mau dari makanan, minuman, pakaian apa tidak dibatasin. Itulah mall. Beda dengan pasar. Kalau pasar kan cuma makanan dan minuman. Nah, nanti yang bisa masuk itu adalah satu, karena Bali Mall ini saya mengutamakan produk-produk unggulan dari Bali yang otomatis binaan dari Ibu dari Dekranasda. Jadi semua UKM di bawah binaan Dekranasda bisa masuk. Nah, nanti saya akan ajarin caranya bagaimana kan. Nah, di samping itu produk-produk makanan dan minuman khas Bali itu juga bisa masuk di sana. Nah, sebenarnya kan yang bisa dilakukan dari Bali Mall ini adalah bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini bisa mendorong UKM Bali bisa berjualan secara online. Dari sisi penjualnya. Nah, dari sisi pembelinya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan bagaimana mendorong masyarakat Bali biar
percaya sama yang namanya online ini dan mau berbelanja secara online. Nah, caranya bagaimana? Nah. Pilih yang benar, gitu loh, Pak, online yang benar. Jadi siapa saja boleh masuk ke Bali Mall ini sendiri sebagai merchant, Bu. Ya, tapi ada syaratnya. Ada syarat yang Ada. harus diikuti, dipenuhi Ya, tentunya. ya. Baik, untuk lebih lanjutnya kita juga memiliki video ini tentang Ya. bagaimana sih caranya untuk masuk ke Bali Mall. Kita akan tayangkan untuk pemirsa, silakan. Wow, selamat berjualan di Bali Mall. Ibu, Bu Sri, ini selama Bali Mall berdiri ini sendiri sudah berapa merchant sih yang sudah bergabung di Bali Mall ini sendiri, Bu? Ya, Bali Mall itu kan sebenarnya dibukanya itu setelah pandemi nih, Bu, ya. Jadi bulan Mei kita launching, itu sekarang sudah masuk 60 merchant. Dan itu kebanyakan memang UKM Bali yang bergerak di bawah naungannya Dekranasda. Yeah. Bergerak di bidang endek kayak yang gitu. Yang belum terjamah itu adalah mungkin di makanan dan minuman yang kayak gitu. Nah, sambil jalan kita menambah merchantnya itu bisa sambil jalan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Bali Mall ini kita sudah menyiapkan itu banyak kategori, Bu. Jadi ada 12 kategori. Ya, itu nanti ada kategorinya dari furniture Bali, kalau memang ada nanti binaan Dekranasdanya ada furniture Bali udah ada, terus handicap, terus makanan dan minuman khas Bali, itu sudah, terus yang lainnya tuh ada fashion Bali juga ada, kan itu pokoknya yang Bali-Balinya gitu, khas-khas Balinya ya ininya. Nah, di samping itu juga karena kita sebenarnya ini kan sebagai marketingnya ya, marketingnya ini Bali Mall ini juga sekarang merambah penjualannya gini. Kita ada namanya penjualan B2C, B2B, dan
B2G. Nah, kalau mungkin yang dimaksud tadi Ibu itu adalah mungkin baru penjualan ke B2C-nya Ibu. Itu yang langsung ke customer-nya langsung. Tetapi belum digarap adalah penjualan ke corporate-nya, ke BUMN-nya, belum corporate itu kan. Dan satu lagi, ini bisa masuk ke pasar government. Nah, ke pemerintahan. Nah, karena kalau saya dengar itu untuk menggeliatkan ekonomi itu kan dari pemerintahan, pemerintahan yang harus berbelanja kan. Nah, jadi dari Bali Mall ini udah disiapkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih sebenarnya bedanya dari B2C, B2B dan B2C. Oke, untuk lebih lanjut nanti kita akan jelaskan lagi Ibu Seringe, Bu Putri. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya dengan pemasaran melalui pasar online di masa pandemi COVID-19. Sesaat lagi. Kita masih bersama Dekranasda Provinsi Bali, bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Bu Putri Swastini Koster, dan ada Ibu Sri Aryani, beliau merupakan Direktur PT Bali Unggul Sejahtera atau Bali Mall ini sendiri. Ibu Sri, bisa dijelaskan seperti sebelum kita rehat tadi ini sendiri ada B2B, B2C, dan ada B2G ini sendiri, Bu. Apa bedanya, Bu? Iya, gini. B2C itu kan singkatnya business to customer. Kalau B2B business to business, kalau B2G business to government. Nah, jadi sebenarnya pasar yang bisa kita ambil itu adalah sudah secara keseluruhan, sudah. Nah, cuman bedanya apa? Nah, kalau kita mau ambil pasar B2C, yaitu mungkin bedanya adalah usernya itu kan user-user langsung ya, kayak saya secara pribadi itu belanja. Mungkin itu cara pembayarannya. Karena gini, untuk mengambil pasar B2B dan B2G itu pemerintah kalau berbelanja itu kan nggak bisa bayar cash nih, nggak bisa. Nah, disitulah harus ada satu wadah yang menalangi, yang harus percaya bahwa pemerintah itu berbelanja setelah ada berita acara pemeriksaan barang itu baru bisa ditransfer. Nah, itu harus ada yang nalanginya. Siapa yang nalangi itu? Ini adalah manajemen dari Bali Mall. Nah, Bali Mall sendiri, nah karena di Bali, nah itu sekarang memakai konsep itu apa? Pakai banknya bank BPD. Nah, biar bahasa Bali pang kulak-kulakannya itu uangnya beredar, jangan dibawa keluar uang kita beredar. Untuk sementara ini penting perputaran peredaran uang dan bisnisnya secara ekonominya di wilayah kita. Di wilayah kita. Apa? Jadi pajaknya juga jangan sampai pajaknya itu keluar dari Bali, biar masuk pajaknya. Karena kan kalau pemerintah berbelanja kan ada pajaknya. Betul. Ya 10% kali sekian tuh kan lumayan lah untuk mendongkrak perekonomian di Bali. Itu. Jadi kalau B2B itu kan corporate. Nah, corporate itu kan biasanya bank-bank itu masuk, BUMN, perusahaan-perusahaan itu masuk namanya di B2B. Nah, itu juga kita bisa. Nah, kalau sekarang malah yang nama BUMN itu sudah punya aplikasi namanya pasar digital. Nah, Bali Mall udah masuk di situ. Nanti kalau misalnya BUMN berbelanja lewat pasar digitalnya, kita masuk, produknya apa? Produknya produk Jalan Bali. Jadi gitu tautannya itu. Jadi Bali Mall ini, marketplace ini menjembatani antara UKM itu ke pasar modern yang secara virtual. Gitu. Karena kalau gini kan repot Pak ya. Online semua bisa kan sekarang online misalnya dengan IG, dengan Facebook kan bisa. Tetapi kalau untuk masuk ke internasional kan nggak mungkin orang mau tahu Pak IG-nya apa. Ingat yang IG-nya ini kan ya. Kalau sudah Bali Mall yang di bawahnya itu ada banyak merchant, itu cuma cukup ingat satu nama, Bali Mall, udah mau nyari apa aja tentang Bali ada di situ. Tadi Ibu Sri sempat mengatakan ini pilihlah marketplace dengan ratingnya yang bagus seperti itu ya. Sesuai dengan apa yang ditampilkan itu yang harus kita terima. Nonjok banget Bu. Walaupun saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan ketika berbelanja.
sudah ditransfer, Ya. barangnya pun nggak nyampe sampai hari ini. Nah, bagaimana caranya Ibu untuk meminimalisir bisa dikatakan Dampak-dampak dampak-dampak negatif, seperti ya. itu, kerugian bagi pembeli dong ya. Iya. Mhm. Nah, ini mungkin saya mewakili mereka Wakil user ya. Ya, sudah jadi korbannya. Ya, memang inilah satu sisi masalahnya kan. Di satu sisi orang belanja online itu kan mulai surut sebenarnya, Iya. kan? Tapi dengan adanya pandemi kan merubah budaya itu lagi sehingga muncul lagi orang dengan terpaksa belanja online, Iya, kan betul, gitu ya, betul. karena kondisi ini kan. Iya. Nah, maka tepat ini Bali Mall diluncurkan setelah pandemi Covid karena kondisi ini. Nah, bagaimana caranya biar user itu yang berbelanja itu percaya bahwa dia akan mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan ada yang difoto. Terus jaminan purna jualnya bagaimana, garansinya bagaimana. Terus kalau ada masalah kemana saya harus mengadu, kan gitu ya. Nah itu yang penting kan. Iya. Nah itulah makanya ada manajemen di belakangnya ini. Itulah ada manajemen itu yang akan menjadi backupnya kalau ada masalah tinggal nelpon, nanti ada namanya satu call center ya itu nanti saya udah Oke. siapkan call center, terus lokasinya jelas, nah produknya yang di yang di add on sebelum masuk tadi itu harus diverifikasi dulu. Nah jadi merchant itu ada dua Ibu, ada satu namanya merchant yang terverifikasi, ada merchant yang verifikasi. Nah kalau mau berbelanja yang aman itu carilah merchant yang terverifikasi. Karena apa, di belakang layar itu secara manajemen itu dia sudah ada kontrak kerjasama nih, ada kontrak kerjasama. Kalau mau nayangkan barangnya harus begini, deskripsinya yang jelas, deskripsi barangnya Oke. kan. Iya. Ya, kalau kain songket dari 1 juta sampai 15 juta itu ada kan, harganya kan ada. Iya, kalau itu tidak dijelaskan, deskripsinya nggak akan tahu gitu, dari bahannya, ukurannya, size-nya itu harus dijelaskan dengan jelas. Nah itulah manajemen Bali Mall nanti yang akan bertugas membantu UKM kita di Bali, karena kan ya sejujurnya UKM kita juga ada keterbatasannya. Betul, Kan betul. gitu. Jadi itulah nanti tugasnya kita yang akan jemput bola. Bagaimana caranya mengambil foto, bagaimana caranya membuat deskripsi Iya. barang yang Oke. benar dan menstandarisasi harga gitu. Ya, Nah. kalau sudah gitu ya aman belanja di online. Nah, ini dia jelas nih. ya, Ya, Bu, jelas yang Ibu punya Putri. siapa gitu. Ketika kita melihat salah satu item yang kita sukai, ini bagus banget. Ini bisa jadi itu memang barangnya yang bagus atau fotografernya yang jago. Seperti itu kan jadinya. Bisa Iya. dua-duanya, Bisa dua-duanya, Kak, Jadi Ibu? ya kecanggihan kemajuan teknologi ya, di bidang fotografi misalnya kan sesuatu yang sangat sederhana kemudian dibentuk sedemikian rupa dengan settingnya, dengan lightingnya, dengan tata cara untuk memotretnya. Jadi barang yang sederhana bisa kelihatan wah, jadi kelihatan luar biasa. Tetapi di dalam e-marketplace ini kita kan tidak ingin menipu konsumen itu. Kalau memang bagus, deskripsinya kan ada di situ. Jadi dengan adanya deskripsi dari produk itu, mestinya ketika konsumen ingin melihat, ingin membeli itu mesti membaca dulu dengan seksama. Pasti ada itu, ini barang namanya apa, bahannya dari apa, kegunaannya apa, kan gitu. Jangan nanti misalnya kalau produk sandang, karena berkilau kelihatan, oh disangka sutra. Nah baca dulu deskripsinya, apa bahannya ini sutra, apa katun, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen tidak merasa tertipu padahal karena tidak cek and recheck dengan baik. Oke. Tapi dengan adanya deskripsi seperti itu, dengan adanya perjanjian-perjanjian merchant yang masuk ke Bali Mall ini, ya ada jaminan bahwa itu aman bagi konsumen untuk berbelanja. Nah, jadi ya ini harus apa sih yang kita lakukan tidak dilandasi kejujuran. Nah kan kejujuran Iya. di situ Iya, kan, iya. kejujuran di situ. Boleh kelihatannya bagus tetapi penjelasannya yang benar, harganya yang benar begitu. Jangan konsumen dikecoh oleh foto yang bagus. Jangan konsumen mau terkecoh. Kalau sampai terkecoh ya yang salahnya sopo kan gitu. Nah, kalau Mading sampai belanja lalu tidak dikirim atau barangnya nggak ini, nah itu.
Tapi tidak di dunia digital saja, Iya. tetapi di e-marketplace ini memungkinkan terjadi seperti itu. Bahkan di pasar yang nyata aja bisa kok terjadi seperti itu kan gitu. Kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi kan adanya kesempatan. Katanya begitu kan. Nah, iya seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana sih sebenarnya yang harus kita harus waspada seperti itu ya. Barangnya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita sudah melakukan transaksi, barangnya itu yang kita dapatkan. Kita memiliki tayangan ya Ibu ya tentang bagaimana sih seharusnya kehati-hatian kita memilih salah satu item ketika kita ingin membelinya. Kita akan saksikan. Ibu berarti ada apa ya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bali Mall ini cukup tinggi juga di sini. Ya. Ini karena gini, kita membangun ini kan semuanya by sistem. Nah, kalau sistem berteknologi canggih itu kan historinya itu semua ada di situ. Jadi nggak mungkin kita bisa berbohong gitu. Jadi apa yang kita input itulah yang nanti akan kita keluar. Nah, makanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bali Mall ini, di belakang layarnya itu di manajemen itu saya siapkan dashboard. Nah, dashboardnya itu nanti bisa dilihat oleh merchant sudah berapa produknya yang terjual, kapan produknya dijual, kapan pembayarannya oleh user ke Bali Mall dan dari Bali Mall ke merchant. Itu kan sebenarnya cuma singgah saja ini. Itu. Jadi membangun kepercayaan ini yang harus susah. Dengan apa kita bangun kepercayaan adalah dengan sistem. Gitu loh. Jadi biar semuanya kelihatan di situ. Mau dihapus juga kelihatan siapa yang hapusnya itu. Jadi sistem yang tadi dashboard Oke, Bu Putri berarti traumanya Made bisa terobati dengan kehadiran ini, Bu. Iya kan. Dalam dunia usaha itu kepercayaan memegang peranan penting kan. Seorang bilang sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya kan begitu. Nah jadi kedepankan itu supaya apa usaha kita jadi langgeng, ke konsumen itu jadi percaya itu ya memang harus begitu. Makanya Ibu ketika bertemu Ibu Sri itu senang sekali ada yang mewadahi UMKM kita ketika memang harus masuk ke dunia digital, memberikan pemahaman. Baiklah, misalnya ada yang bilang begini, wah Bu Ketua udah telat ngomongin digital, kita tetangga saya dagang pisang aja udah online kok dari dulu gitu kan. Nah, iya kalau yang sudah nggak apa-apa, tetapi kan banyak, masih banyak lagi penggiat-penggiat ekonomi kita yang UMKM, yang IKM itu masih mengandalkan cara-cara yang konvensional itu, karena itu memang kebutuhan kita ya, sambil berjualan kita bertemu gitu. Ibu juga nggak tahu ke depannya kita jualan semua ketemunya cuman bayang-bayang aja lewat kamera gitu kan. Iya kan gitu. Kalau ketemu kan kita bisa dari hati ke hati seperti itu kan, tawar-menawar dan lain sebagainya. Kalau era digital ya sudah fixed price ya. Itu kan sama siapa kita tawar-menawar di situ kan begitu. Nah, tapi semua basicnya adalah
Ayo membangun semua landasannya adalah kejujuran, sehingga kita mendapat kepercayaan. Nah itu penting. Ketika kepercayaan sudah ada, semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan sistem yang berlaku, kan seperti itu. Oke, Bu Jadi Putri, nggih. ruginya berapa, Madi? Nggak usah disebutin Ibu. Oh, Ya Ibu mau kadang-kadang kan kalau materinya nggak seberapa tapi sakit kena. sakit hatinya di sini gitu kan, yang lebih nah, tinggi itu ya. kan pada dasarnya kita kan nggak suka dibohongi kan itu. Iya betul sekali. Iya. Jangan membohongi orang lain lagi ya Ibu ya. Bu Nggih. Putri, Bu Sri, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini masih bersama saya Made Sugeng Karang dan ada Ibu Putri Swastini Koster selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali dan juga ada Ibu Wayan Sri Aryani, beliau merupakan Direktur PT Bali Unggul Sejahtera atau Bali Mall ini sendiri. Ibu Sri, saya mau tanya dulu Bu tentang call center yang Ibu sampaikan tadi ini sendiri. Apa yang bisa dimanfaatkan dari call center ini sendiri? Gini, kan kita menyiapkan satu call center, namanya juga call center kan pusatnya mau mengadu dari sisi merchant, dari sisi pembeli, dari sisi kurir yang mengantarkan. Nah, itu kita layanan itu nanti 24 jam. Jadi misalnya kalau dari sisi merchant, itu bisa dimanfaatkan bagaimana sih caranya berdaftar di Bali Mall. Terus kalau ada yang kurang-kurang, bagaimana caranya memfoto produk, bagaimana caranya membuat deskripsi dan yang lain sebagainya. Terus kalau dari penjual, kalau misalnya lebih dari 1 jam nggak ada respon, nah bisa call centernya ditanyain kok nggak ada respon. Jadi ada di belakang Bali Mall itu satu manajemen yang bertanggung jawab terhadap segala transaksi yang ada di dalamnya itu. Jadi ada yang membentengi itu. Jadi nggak usah khawatir nanti itu ya. Itu kan alamatnya jelas. Alamatnya sudah jelas. Yang punya juga jelas dari Bali. Gitu. Nah, jadi kita bisa dengan call center itu kita akan dibuat menjadi lebih nyaman mau bertransaksi di sana baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jadi gitu. Baik. Nah, ini pasti deh pemirsa akan bertanya-tanya ini gimana ya caranya untuk berbelanja di marketplace Bali Mall ini sendiri. Kita punya tayangannya ya, Bu. Kita akan saksikan bersama-sama.
Oke, itu caranya ketika mau berbelanja di Bali Mall ini sendiri ya Bu ya. Ini simple banget ya Bu ya. Tinggal duduk manis di rumah, tinggal apa yang kita inginkan. Ini satu jari kemudian aja. Tik, tik, tik. Udah Itu jadi dia deh, ya. gitu. Kalaupun nanti ketika barangnya tidak sesuai, sudah ada yang namanya Yang call center bertanggung pengaduan, jawab, call betul. center itu sendiri. Ibu Sri, kalau seandainya pasar online ini berjalan dengan baik ini bagaimana dengan pasar tradisional nantinya Ibu? Ini kan sebenarnya gini, kan kita tidak memindahkan pasar tradisional, kita tidak bersaing dengan pasar tradisional, tidak memindahkan dia, tidak, cuman memindahkan cara transaksinya saja. Iya. Nah, ya produsennya, yang penting kan produsennya memang sudah UKM-UKM dari Bali. Nah, cara memasarkan satu produk itu kan tidak hanya dari satu lini saja. Jadi kita bisa dari berbagai lini. Contoh, masuk pasar tradisional kalau memang masih ada, monggo buka toko di situ, taruh barang-barang di toko itu. Terus karena sekarang pandemi nggak bisa buka toko di online, di virtual. Jadi toko nih sebenarnya ini ya, tapi tokonya virtual. Terus kalau misalnya nggak bisa di online, ya bisa WA-WA juga boleh kan sama teman. Jadi bagi saya, menurut saya itu bukan menjadi pesaing, tetapi Bali Mall ini adalah menambah jadinya. Jadi misalnya kalau kita berjualan dari 2 tempat jualan akan nambah lagi 1 di dunia maya. Nah, saya ingin ada yang saya sampaikan tuh gini. Kalau kita berjualan atau jadi merchant di Bali Mall ini kan manajemennya jelas. Nah tadi lihat nggak, kalau waktu kita masuk sebagai merchant atau sebagai user kan kita harus memasukkan itu alamat email ya Bu ya. Nah nanti datanya itu kita minit database-nya itu. Pernah kebayang nggak kalau mau ulang tahun gimana rasanya? Lalu dikasih ada yang ngasih orang selamat ulang tahun, orang itu kan gini. Nah, ini saya sudah mempersiapkan seperti itu, Mbak. Itu sentuhannya sampai seperti itu. Jadi nanti setiap ada merchant yang berulang tahun atau user yang berulang tahun langsung jam 12 lewat 1 menit itu dari Bali Mall yang akan ngasih ucapan selamat ulang tahun. Itu namanya CRM-nya. Kita kelola database-nya ini, kita minit. Sudah tuh CRM. CRM, sudah itu CSR. Nah, kayak masa pandemi COVID ini ya, kan kita perlu CSR. Betul. Nah, dari situ kan kita udah tahu, karena ada database siapa sih yang berjualan banyak di Bali Mall. Berarti boleh dong nanti CSR ke sini. Jadi Ibu ada datanya di situ, sehingga membantu pengambil kebijakan. Tuh. Terus kedua, sentuhan yang ingin saya sampaikan, mohon maaf Ibu ya gini ya. Kan sekarang kita masa seperti ini ya, itu. Jadi sentuhannya gini, mari kita gunakan kan produk lokal. Walaupun dalam kondisi misalnya produk lokal itu kualitasnya kurang, atau mungkin harganya karena kita beli bahan pokoknya yang nggak mahal, harganya lebih mahal. Tapi dari hati kita sadarin kita beli produk lokal karena apa? Karena di sana kita memberikan kesempatan kepada orang-orang lokal itu untuk memperbaiki produksinya, untuk menciptakan lapangan kerja. Itu sebenarnya sentuhan yang harus diutamakan. Dan yang kedua, kita harus mengurangi mempergunakan produk dari luar. Kalau nggak salah Dekranasda itu gininya kan apa Bu itu bangga buatan Indonesia. Kan kalau Dekranasda Bali itu ya cintai produk dalam negeri, pakai produksi daerah sendiri. Itu Bali Mall masuk kalau ada produknya di Bali, kenapa harus pakai yang lain? Tapi kalau yang tidak, ya silakan. Misalnya songket, tenun, cagcag ada di Bali. Yuk kita pakai yang di sini. Tetapi ketika songket Palembang kan tidak diproduksi di Bali. Tapi kalau ingin pakai songket Palembang, ya pakai songket Palembang. Tapi kalau songket cagcag Bali, ya pakai itu. Jangan pakai yang tiruan-tiruannya, yang bordir-bordirannya, yang apa namanya, yang di print begitu. Kan ada itu. Karena itu jadi pesaing dari songket asli kita seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi juga, ya iya, mari kita COVID mengajak kita, yuk kita mulai lagi. Pertama, apa yang diproduksi di Bali dikonsumsi dulu oleh penduduk Bali, kan begitu.
Kemudian selebihnya juga bisa untuk meningkatkan perekonomian seandainya itu disukai oleh luar Bali, luar Indonesia, kan begitu. Jadi paling tidak jangan kita ngejar dulu yang ekspor. Kita ekspor nih, padahal produk Bali kualitasnya bagus-bagus, Ibu. Yang bagus-bagus kita ekspor, sisa-sisanya kita nikmati. Enggak, jangan. Yang berkualitas juga kita nikmati. Ada satu Ibu dari apa namanya usaha konveksi. Itu ternyata memproduksi busana yang dengan handmade di luar negeri sangat digandrungi, sangat disukai, sehingga ekspornya besar-besaran. Tapi kok ya kita nggak pernah make ya yang di Bali, padahal itu produknya bagus. Kemudian kita hanya ditimpa oleh produk-produk yang kurang mutunya dari luar, lalu kita memakai begitu. Baik. Jadi Ibu aneh saja, kita punya produksi yang bagus, kita memakai yang kualitasnya lebih rendah dari itu. Nah, ini tugasnya Ibu sebagai Ketua Dekranasda makanya Ibu Provinsi agak Bali rewel ini sedikit. sendiri. Yuk, Ibu. nak Bali, Nggih. ngangge wastra asli Bali, kain tenun Bali, kan Nggih. begitu. Ya bangga juga kita. Kalau harganya aduh harganya mahal, kan memang kualitasnya bagus, Iya. kan? Harga tidak membohongi kualitas, kan begitu. Iya, dengan mengandalkan atau pemasaran mengandalkan platform digital ini sendiri juga Bali juga harus melakukan hal tersebut ya Bu ya, Iya, agar bisa itu tetap dulu. berkembang dan Makanya, berproduksi. nggih, kita pakai dulu produksi daerah sendiri. Kalau memang tidak diproduksi di daerah kita, barulah kita pakai produksi daerah orang lain, daerah lain di Nusantara, daerah lain di dunia, kan begitu. Baik. Tetapi kalau namanya produk Bali, itu buah misalnya, makanan berkualitas dan sehat di Bali. Kenapa kita selalu ingin menikmati yang kurang sehat, yang apa ya, yang hanya kita ditipu oleh kemasan gitu kan, ketimbang kita menikmati yang diproduksi. Misalnya apa nih, produksi buah, manggis, durian, mangga, salak terutama, kan itu yang rasanya luar biasa. Malah kita pilih-pilih, misalnya laut kita punya tuna, yang bagus-bagusnya kita ekspor dengan alasan supaya banyak dapatkan uang. Tapi setelah punya banyak uang, sementara kita memakan yang makanan yang tidak sehat, kita lalu sakit, uangnya akhirnya untuk berobat. Baik. Kan lebih baik produk yang sehat milik kita, ya kita nikmati sehingga badan sehat. Sedikit punya uang, tetapi begitu kita sehat, kita bahagia, itu nggak terasa. Jadi hidup ini tidak hanya materi, tetapi juga kebahagiaan hati. Kan? Baik, Bu Sri ada yang ingin disampaikan melalui topik kita hari ini Bu Sri? Mungkin sebagai closing statementnya kan Iya. ya. Gini, Bali Mall itu adalah sebuah e-marketplace yang karya anak Bali, memang benar-benar anak Bali, yang menjual juga produk-produk Bali. Nah, kalau bisa mohon digunakan secara seksama, itu aja sih. Baik, yang pastinya ini bisa beradaptasi. Ibu juga Nggih. ketika bertemu beliau, Ibu kebanggaan Ibu bagaimana etos kerja perempuan Bali itu kan tinggi banget. Kemudian melihat kecerdasan, satu perempuan, ini di Bali, yuk kita manfaatkan untuk Bali dan untuk dunia, kan begitu. Nah, Ibu juga tertarik Niki, tidak cukup rasanya di sini saja. Dalam waktu dekat, izin Ibu Sri, mungkin kita akan mengadakan webinar. Sekarang lagi ngetren webinar kan. Nah, itu efektif dan efisien. Karena Ibu lihat begitu kita berwebinar, itu pemirsanya itu yang ikut itu bisa 500 sampai 1000 kan. Coba kalau ngumpulin di satu tempat 500.000, itu udah pemborosan ya untuk konsumsi dan lain sebagainya. Bukan sih kita ingin itu, tetapi kalau ada yang lebih efektif dan efisien, kenapa kita tidak manfaatkan? Kami akan mengadakan webinar supaya UMKM, IKM itu lebih melihat, ini kesempatan yang bagus. Kalaupun misalnya yang berjualan itu misalnya orang tuanya, tapi putra-putrinya adalah putra-putri milenial yang sangat melek teknologi. Itu. Jadi kan kerjasama orang tua dengan anak ini bisa bagus, karena apa? Anak menguasai teknologi, orang tua punya usahanya. Lalu masuklah ke Bali Mall, jalan lancar, kan begitu. Kalau andelin orang tua saja kan, aduh ini neken huruf aja lama banget gitu kan. Itu. Baik, Jadi, ini mungkin bisa diharapkan bisa beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital ini sendiri melalui Bali Mall dalam pemasaran produksi.
Nggih, tentunya. nggih, Ibu nggih. Putri, Bu Sri, terima kasih Sama-sama, sudah sharing. Made, nggih. Saya Made Sukoden Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi. Yang ngerau sang jagat emangkin sambing rasa yang piko behe sambian taler ngerasa yang pake wehe ulian ulah gumatat gumite neng rana yang piko bate mangkin ngapti yang mangdegelis megingsir ngiring sareng asami ngregepang pengrak sejiwa